Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Peggy Ariwana Wardani dari kelas PAI 6B akan menjelaskan tentang paradigma sosiologi. Subtema yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini yang pertama yaitu pengertian paradigma, yang kedua paradigma fakta sosial, 3 paradigma definisi sosial, dan keempat paradigma perilaku sosial. Baik, yang pertama yaitu pengertian paradigma. Pengertian paradigma yang pertama menurut KBBI, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau penggabungan inti dan deklinasi atau perbedaan kategori dari kata tersebut. Yang kedua, paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. 3. Paradigma adalah kerangka berpikir. Kemudian menurut Robert Friedrich, paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Kemudian menurut Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa paradigma sebagai asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Istilah paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Nah, jadi paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawabnya, serta aturan-aturan apa saja yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka-rangka yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, demikian, dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu bisa dimungkinkan terdapat beberapa paradigma. Artinya, dimungkinkan terdapat beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik tolak pandangannya tentang apa yang menurutnya menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dan diselidiki oleh cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Gejala seperti ini sangat jelas sekali terlihat dalam sosiologi. Kemudian yang kedua ada paradigma fakta sosial. Nah, sebelum itu menyambung dari pengertian paradigma tadi, dalam suatu cabang ilmu memungkinkan terdapat beberapa paradigma seperti di sosiologi ini. Kemudian dalam ilmu sosiologi terdapat 3 paradigma. Paradigma pertama yang akan saya jelaskan yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma ini menurut Durkheim, fakta sosial tidak dipahami sebagai barang sesuatu yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat.
Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya, perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari objek studinya. Kemudian Durkheim membagi fakta sosial ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu dalam bentuk material, yaitu suatu yang nyata dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi, dan merupakan dari bagian nyata. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata atau external world. Contohnya arsitektur dan norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan hal yang nyata ya. Jadi dapat kita lihat keberadaannya. Misal seseorang mendapat sanksi atas norma hukum yang dilanggarnya, maka sanksi tersebut kita lihat. Begitu juga dengan arsitektur. Arsitektur ini kemudian hasilnya dapat kita lihat yang berupa bangunan. Kemudian jenis kedua ada non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, marah, dan opini. Jadi, fakta ini hanya muncul dari kesadaran manusia, dan setiap manusia kesadarannya juga berbeda-beda. Kemudian pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial dan pramata sosial. Ada dua teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial. Yang pertama ada teori struktural fungsional, yaitu menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Yang kedua ada teori struktural konflik. Teori ini ada karena menentang struktural fungsional. Perbedaannya, menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. 2. Setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. 3. Anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma nilai dan moralitas umum. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Kemudian jika menurut teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. 2. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. 3. Keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan diri atas golongan yang berkuasa. 4. Konsep-konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Kesimpulan penting yang dapat diambil bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik, mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.
Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Kemudian paradigma yang ketiga, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial menurut Max Weber. Sosiologi berarti sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Terdapat dua konsep definisi sosial. Yang pertama yaitu konsep tindakan sosial. Terdapat dua konsep definisi sosial. Yang pertama yaitu konsep tindakan sosial. Konsep pertama dapat berupa tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain. Kedua, konsep penafsiran dan pemahaman. Untuk mempelajari tindakan sosial itu digunakan pemahaman dan penafsiran. Yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menurut Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial secara mistis, tidak konkret, dan tidak realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Paradigma sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan bermacam-macam objek non-sosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Bagi paradigma perilaku sosial, individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi, tingkah laku manusia lebih bersifat mekanik. Beda dengan paradigma definisi sosial yang menganggap aktor lebih adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif dalam proses interaksinya. Ada dua teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial, yakni teori behavioral sociology dan teori exchange. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kritik dan saran atau tanggapan lain serta yang ingin ditanyakan, silakan melalui Sipodu ya teman-teman. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.